Shalom saudaraku. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi, selamat datang di dalam rumahnya Tuhan, GBI Sungai Yordan. Apa kabarnya? Luar biasa. Walaupun keadaan dunia tidak menentu, tidak baik-baik saja, tetapi saya percaya kita semua orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Haleluya. Amin saudaraku. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan dong sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, Alkitab menceritakan pada saat murid-murid Tuhan Yesus berdebat dan mempertanyakan tentang siapa yang paling besar di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Dan dia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar di dalam kerajaan surga." Amin saudara. Seorang anak kecil itu punya hati yang polos dan tulus untuk selalu melekat dan mencari Bapaknya. Mari saudaraku, hari ini kita khususkan waktu kita hanya buat Tuhan. Katakan, I need you Lord, I miss you Lord. Mau saudaraku yang mau berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nanti saya persilahkan Bapak Hoksan akan memimpin kita dalam doa pembukaan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Ya, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, selamat pagi Bapa. Kami menaikkan syukur kepadamu Bapa. Kalau hari ini Tuhan, Engkau telah memberikan kasih setiamu Tuhan, pemeliharaanmu. Hingga hari ini Tuhan kami boleh kembali berkumpul di rumah-Mu yang kudus. Tuhan, kami hendak memulai ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang memimpin acara ini Tuhan. Dari pujian penyembahan, pemberitaan firman-Mu hingga berakhirnya ibadah hari ini. Bapa, Engkau urapi Tuhan para pelayan-Mu yang bertugas pada hari ini Tuhan. Dan biar kiranya semuanya demi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapak, kami siap untuk memulai ibadah pada hari ini Tuhan. Hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Yang siap untuk memuji Tuhan, berikan dia tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudaraku dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kami mau khususkan waktu dan saat ini hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu akan jamahan-Mu, kami rindu akan hadirat-Mu Bapa. Mari Roh Kudus jamah setiap kami. Ini kerinduan hati kami di dalam Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan,
di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Dengan segenap hatimu katakan, penuhi hatiku dengan hadir-Mu Tuhan, dengan hadir-Mu. Katakan dengan kerinduan-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, bawaku dekat, amin. Dalam hati-Mu, ku rindu mendengar, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi kami saat ini dengan urapan-Mu Tuhan. Angkat tangan-Mu, haleluya, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari kita bermazmur bagi Tuhan. Keluarkan suaramu, sembah Dia. Dia hadir di tempat ini. Ungkapkan kerinduanmu. Oh, haleluya. Ini rindu kami di hadapan-Mu Bapa. Ini sembah kami di hadapan-Mu Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Kami rindukan hadirat-Mu Tuhan, menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami Yesus Tuhan.
Lebih lagi katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Saya jemput semuanya bangkit berdiri. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Angkat tanganmu buat Tuhan. Amin. Dan ku bersyukur, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita yang ajaib dan agung. Engkau layak disembah, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Katakan semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih lagi puji Dia. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Coba saja katakan, mau. Ini sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Yang kami inginkan hanya untuk menyembah Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja dalam hidup kami. Amin. Engkau yang layak terima
terima segala pujian kami. Lebih lagi katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sorak-sorai tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Yang siap untuk bersorak buat Tuhan dan menyembah Tuhan katakan amin. Sekali lagi aminnya kurang keras, katakan amin. Haleluya. Siap mau menari buat Tuhan, amin. Siap mau memuji dan bersorak buat Tuhan, amin. Sebelumnya mari saudaraku sapa yang ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, katakan shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Kami mau angkat suara kami. Kami mau serukan nama Yesus Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja dalam hidup kami. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, gerakkan kakimu, menari, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Lebih lagi katakan haleluya. Haleluya. Lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Hati kami bersukacita Tuhan karena Engkau. Amin. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku.
Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Yang mau bersyukur buat Tuhan, tepuk tangannya lebih keras lagi di atas kepala kita buat Tuhan. Haleluya. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Belum semuanya, sekali lagi. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu. Amin. Sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Lebih lagi katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya. Tepuk tangannya bisa lebih keras lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Mau lebih lagi bersorak buat Tuhan. Amin. Yang mau katakan yes, yang mau katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Engkau Tuhan yang berjaya, Engkau Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Amin. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguranmu. Lihat masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Hanya Dia Raja kita, amin. Sama-sama katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa.
Tuhan Yesus ajak kita, amin. Perbuatannya besar dan ajaib. Tuhan, haleluya. Silakan duduk kembali saudaraku, haleluya. Ini saatnya kami duduk diam buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami buka hati kami buka pikiran kami Tuhan. Dan kami nyatakan kami rindu firman-Mu. Kami rindu firman-Mu saat ini. Haleluya. Tak pernah ku tahu hari esokku, karena surya kan lenyap dan langit tampak suram. Tapi terang Tuhan ada bagiku, dipimpinnya hidupku sampai di akhir langkahku. Tuhan pegang tanganku selalu. Ku mau berjalan serta-Mu, meski banyak yang tak ku mengerti. Tuhan pegang tanganku selalu. Ku mau berjalan serta-Mu sampai di akhir langkahku. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Sama-sama katakan. Tak pernah ku tahu hari esokku, karena surya kan lenyap, kadang langit tampak suram. Tapi terang Tuhan ada bagiku, dipimpinnya hidupku sampai di akhir langkahku. Tuhan pegang tanganku selalu. Ku mau berjalan serta-Mu,
meski banyak yang tak ku mengerti. Tuhan pegang tanganku selalu. Ku mau berjalan serta-Mu sampai di akhir langkahku. Sebut namanya Tuhan. Tuhan pegang tanganku selalu. Ku mau berjalan serta-Mu meski banyak yang tak ku mengerti. Oh, Tuhan pegang tanganku selalu. Ku mau berjalan serta-Mu sampai di akhir langkahku. Biar musik memuji ini, naikkan pujian ini. Yang kami ingini Tuhan, hanya dipegang oleh tangan-Mu Yesus. Yang kami ingini hanyalah melekat kepadamu Tuhan lebih lagi. Inilah harapan jiwa kami. Inilah kekuatan hidup kami Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Ini penyataan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari saya jemput semuanya bangkit berdiri. Katakan sama-sama. Tuhan pegang tanganku selalu. Ku mau berjalan serta-Mu meski banyak yang tak ku mengerti. Tuhan pegang tanganku selalu. Ku mau berjalan serta-Mu sampai di akhir langkahku. Sebut namanya, panggil namanya. Tuhan pegang tanganku selalu. Ku mau berjalan serta-Mu meski banyak yang tak ku mengerti. Tuhan pegang tanganku selalu. Waktu dan tempat saya serahkan kepada hamba-Nya. Mau berjalan serta-Mu sampai di akhir langkahku. Inilah doa kami Tuhan. Engkau terus pegang tangan kami dalam kami menjalani kehidupan kami setiap hari, baik dalam keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, maupun pelayanan kami, atau apapun segala aktivitas hidup kami. Kami tak berani jalan sendiri, kami butuh Tuhan.
Berjalanlah selalu bersama kami Tuhan. Kami akan terus memasuki tahun 2026 bersama dengan Tuhan. Sekarang berkati kami dengan firman-Mu kembali. Kami butuh firman-Mu. Pakai hamba-Mu urapi, kuduskan dengan darah Yesus. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk. Bapak Ibu dikasih Tuhan, shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu, tema besar dari GBI Sungai Yordan di tempat ini berbicara tentang keluarga. Nah, hari ini sebagai subtema dari tema besar yaitu tentang keluarga, yaitu saya akan membahas dengan tema saling membangun. Mari kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 11. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Berkata demikian Bapak Ibu. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kita ulangi Bapak Ibu. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kalau kita baca nas Alkitab dari ayat ini Bapak Ibu, perikopnya adalah tentang berjaga-jaga. Ini konteks di mana kita diingatkan untuk selalu berjaga-jaga secara khusus dalam kita hidup di akhir zaman. Nah, terkait dengan saling membangun, Bapak Ibu Tuhan, maka di sini kita diberikan ingatan kembali, diberikan nasihat untuk sebagai anak Tuhan, orang percaya kepada Yesus Kristus, kita harus saling membangun. Ya, saling membangun dalam rangka kita mempersiapkan hidup kita masuk di akhir zaman. Nah, kata saling membangun di sini, Bapak Ibu, menggunakan kata dari bahasa aslinya yang diterjemahkan dengan kata to repair. Membangun sesuatu atau memperbaiki sesuatu. Menata ulang sesuatu. Kata ini biasanya digunakan, dipakai untuk menggambarkan para pekerja bangunan yang bekerja bersama-sama untuk membangun sebuah rumah dengan keahlian dan bidang mereka masing-masing. Kata asli di sini berarti melakukan sesuatu pekerjaan bersama-sama untuk saling melengkapi. Melakukan suatu pekerjaan bersama-sama untuk saling melengkapi. Bapak Ibu Tuhan, kalau kita hidup di dalam sebuah keluarga, saya percaya kita harus saling membangun. Dan kita sedang membangun terus bersama-sama untuk saling melengkapi. Bapak Ibu bicara kekurangan, pasti ada kekurangan. Ya. Dalam kita membangun sebuah keluarga pasti ada banyak hal, semakin kita melihat ada hal kekurangan-kekurangan yang bisa kita alami dalam kita membangun sebuah keluarga atau menjalani kehidupan dalam keluarga. Tapi hari ini kita diingatkan kita untuk mau saling membangun dalam rangka kita mau saling melengkapi satu dengan yang lain. Bicara tentang saling membangun, ada 5 hal yang kita pelajari Bapak. Yang pertama, membangun ketundukan. Tunduk pada otoritas.
Sebuah keluarga yang kita bangun Bapak Ibu akan bisa berjalan dengan baik. Kalau di dalam keluarga itu memahami yang namanya otoritas. Otoritas yang diberikan di dalam sebuah keluarga diberikan kepada seorang pria atau laki-laki. Alkitab berkata dalam kitab Efesus, kepala dalam keluarga laki-laki. Dan dia sekaligus kepala dari istri. Bapak Ibu, kalau kita memahami otoritas ini Bapak Ibu, saya percaya kita jalani keluarga kita dengan baik dan tentunya kita bisa memahami tentang otoritas ini sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang akan diberkati oleh Tuhan. Otoritas, ada otoritas Bapak Ibu. Tapi bukan berarti laki-laki yang diberi otoritas melakukan sewenang-wenang dalam rumah tangga. Mentang-mentang dia punya otoritas, maka dia bisa melakukan istri, anak-anaknya semena-mena. Bapak Ibu, satu kali saya pernah melayani satu anak muda. Ternyata dalam rumah tangganya, ayahnya menyalahkan otoritas. Bagaimana caranya? Ayahnya itu sering melakukan kekerasan kepada ibunya. Bayangin Bapak Ibu. Ayah itu sering melakukan kekerasan kepada ibunya. Itu menimbulkan kepahitan yang mendalam kepada anak ini. Kita lihat di sini Bapak Ibu, seorang pria yang menyalahi otoritas berdampak sangat tidak baik dalam kehidupan rumah tangganya. Ya, istrinya itu nggak usah beli make up Bapak Ibu. Udah sering pakai make up alami. Ada merah, ada biru, ada hijau. Ya. Nah ini mesti kita pahami dalam kita membangun atau melakukan kehidupan dalam kita berkeluarga Bapak Ibu. Seorang pria melakukan otoritasnya dengan baik, saya percaya rumah tangganya pasti akan diberkati oleh Tuhan. Tapi dia harus memahami yang namanya otoritas. Dalam sebuah keluarga harus kita membangun ketundukan, tunduk pada otoritas. Otoritas. Bapak Ibu Tuhan, kalau kita melihat dalam keluarga kadangkala beda keluarga sekarang dengan keluarga zaman dulu Bapak Ibu. Kalau dulu bapak atau ibu udah mulai melotot sama anaknya diam. Tapi sekarang kalau kita melotot, anak kita bisa lebih jauh melotot dari. Ini fenomena yang sedang terus berkembang. Dengan kemajuan dunia yang berbeda. Semakin maju Bapak Ibu. Tapi bukan berarti tidak memahami yang namanya otoritas. Saya percaya firman Allah selalu up to date dalam hidup orang Kristen Bapak Ibu. Kita harus memahami yang namanya otoritas. Yang kedua, kita saling membangun tentang pola pikir yang positif Bapak Ibu. Dalam sebuah keluarga kita harus membangun pola pikir yang positif. Ya. Jangan pola pikir yang selalu negatif, pola pikir yang selalu jahat. Kita harus membangun pola pikir kita yang positif. Ya. Makanya betapa pentingnya kehidupan anak Tuhan. Mengalami pembaharuan dari hari ke hari. Tentang apa? Pola pikir kita Bapak Ibu. Pola pikir kita ini harus diperbarui terus menerus.
dalam kita mengiring Tuhan. Kalau Bapak Ibu membaca dalam kitab Roma, kita lihat bagaimana Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Roma. Biar jemaat di Roma mengalami pembaharuan budi. Ini berbicara tentang apa? Pembaharuan pola pikir, pembaharuan mindset di dalam kehidupan orang percaya. Sehingga pola pikir kita menjadi pola pikir yang positif, pola pikir yang menuju kepada pola pikir yang Kristus mau buat hidup kita. Sebab dengan demikian Alkitab berkata, kita akan bisa mengetahui mana kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan, bahkan yang sempurna, kata Alkitab. Bapak Ibu, bangunlah terus pola pikir kita yang positif. Dalam sebuah keluarga dibutuhkan mindset yang positif. Pola pikir yang positif, Bapak Ibu. Itu yang Tuhan mau supaya pola pikir kita ini. Bapak Ibu, jangan dianggap sepele tentang pola pikir loh Bapak Ibu. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Bapak Presiden Amerika. Dalam artikelnya berkata, antara orang sukses dan tidak sukses itu dibatasi benang merahnya oleh pola pikir. Bapak. Lihat betapa pentingnya perubahan pola pikir dalam hidup seseorang. Rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang kuat. Rumah tangga yang diberkati Tuhan kalau kita memiliki pola pikir yang positif di tengah-tengah keluarga atau rumah tangga kita, Bapak Ibu. Ini mesti dibangun. Memang tidak gampang. Ada proses yang kita mesti jalani dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun lepas tahun. Kita merindukan pola pikir kita memiliki pola pikir seperti Kristus yang mau. Bapak Ibu Tuhan, mari kita terus membangun pola pikir kita menjadi pola pikir yang positif. Sehingga kalau ada masalah yang menimpa keluarga kita, menimpa keadaan di dalam rumah tangga kita, itu tergantung pola pikir kita menyikapi setiap keadaan, masalah yang kita hadapi dalam rumah tangga. Bagaimana mindset kita, pola pikir kita kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, mindset kita yang telah diubah, saya percaya kita akan bisa memahami tentang kehendak Allah, apa yang baik, bahkan yang sempurna, kata Alkitab dalam hidup ini. Yang ketiga, yang kita mesti bangun dalam sebuah keluarga, membangun sebuah tanggung jawab. Melakukan dan mengerjakan setiap tugas dengan bertanggung jawab sesuai dengan talenta atau keahliannya masing-masing. Bapak Ibu, kita waktu lahir di dunia ini dikasih talenta sama Tuhan. Bapak Ibu lihat talenta yang dikembangkan oleh seorang itu akan luar biasa dalam hidup kita. Itu luar biasa loh Bapak Ibu. Dan kita harus melakukan setiap tugas kita dengan penuh tanggung jawab. Sebagai kepala rumah tangga, kita harus bertanggung jawab dengan keluarga kita dengan betul-betul kita wujudkan tanggung jawab kita di tengah-tengah keluarga. Sebagai istri juga punya tanggung jawab. Sebagai anak, kita pun punya tanggung jawab. Sama-sama kita harus membangun sebuah tanggung jawab yang Tuhan berikan atas hidup kita. Bapak Ibu, tanggung jawab yang kita lakukan itu akan berdampak luar biasa dalam kehidupan sebuah keluarga. Bapak Ibu,
Sebuah keluarga akan menjadi kuat kalau kita melakukan peran kita, suami, istri, anak, dengan betul-betul bertanggung jawab menjalani kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab sebagai sekali lagi suami, istri ataupun anak. Bapak Ibu, dalam kita menjalani kehidupan ini sangat dibutuhkan yang namanya kita bertanggung jawab. Ya, kenapa? Ingat Bapak Ibu, Alkitab bilang setiap kita masing-masing harus mempertanggungjawabkan dirinya sendiri di hadapan Allah. Ingat loh Bapak Ibu, ada tanggung jawab loh. Ya. Kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Dalam kita menjalani hidup kita di dunia. Secara khusus dalam kita ada di tengah-tengah sebuah keluarga atau rumah tangga kita. Sekali lagi, ketika kita melakukan semua tugas-tugas kita dengan penuh tanggung jawab Bapak Ibu. Maka saya percaya Bapak Ibu, Tuhan akan menyatakan kasih dan kuasanya dalam hidup rumah tangga kita. Didapati kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Yang keempat, kita membangun namanya kerjasama. Bisa bekerja sama satu dengan yang lain, saling menopang, bukan saling menjatuhkan. Membangun kerjasama. Rumah tangga dibangun dengan kerjasama yang baik. Suami, istri, maupun anak-anak. Waduh Bapak Ibu, kalau kita kerjasama baik, kita jadi satu tim keluarga yang kuat di hadapan Tuhan. Membangun kerjasama satu dengan yang lain. Ya, bukan saling menjatuhkan. Bapak Ibu, kalau saya lagi melayani konseling ya pranikah, saya bilang sama pasangan begini. Kita harus membangun kerjasama yang baik. Meskipun kadang-kadang ketika kita menjalani hidup rumah tangga, kita melihat ada kekurangan-kekurangan di dalamnya. Ya, tapi bukan berarti kita saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Kita saling melengkapi. Dan saya bilang, nggak ada istilah musuh. Masa suami jadi musuh kita? Istri jadi musuh kita? Masa anak jadi musuh kita? Disinilah pentingnya kita terus bisa membangun sebuah kerjasama Bapak Ibu. Kerjasama satu dengan yang lain. Ya. Dengan segala ya keberadaan kita masing-masing. Suami bisa bekerja sama dengan istri, istri bisa bekerja dengan suami. Dan juga bisa bekerja sama dengan anak-anak. Waduh Bapak Ibu, ini sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Ya, kerjasama. Kenapa? Kita ingat kita nih hidup saling membutuhkan satu dengan yang lain. Bapak Ibu. Kita bisa kerjasama dengan keluarga kita. Ya, jadi kuat. Bapak Ibu, belum lama saya dapat kesempatan melayani sebenarnya pendampingan kedukaan. Karena istri saya punya kakak, suaminya meninggal. Meninggal di Amerika Bapak Ibu, di Los Angeles. Kalau meninggal di sana tuh prosedurnya nggak sampai, hukumnya nggak sama di Indonesia. Kita meninggal hari ini, mau dikubur hari pun bisa. Di Amerika nggak bisa Bapak Ibu. Apalagi kalau meninggal, pada saat dia meninggal, tidak ada keterangan dari dokter ataupun tim dari 911 yang datang. Itu akan diotopsi, diselidiki. Itu hukumnya begitu Bapak Ibu di Amerika. Jadi saya bersyukur, istri saya punya kakak waktu meninggal, 911 sempat datang. Sehingga kasih rekomendasi, menyaksikan bahwa memang meninggal secara
apa adanya begitu Bapak Ibu. Nah kemudian sambil saya mendampingi kedukaan Bapak Ibu, saya dapat kesempatan juga melayani di satu tempat pelayanan. Bukan GBI Bapak. Tapi saya melihat ada satu hal yang indah, ada satu keluarga. Kerjasama yang begitu baik dalam pelayanan Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Anak-anak, istri saling menopang dalam pelayanan. Waduh Bapak saya lihat. Ketika saya lihat luar biasa nih keluarga ini. Satu kekuatan di dalam pelayanan. Ya, anaknya ada yang main musik. Ya, anaknya bantu jadi singer. Anaknya pokoknya ikut terlibat di dalam sebuah pelayanan. Saling menopang satu dengan yang lain Bapak Ibu. Saya percaya bukan hanya dalam pelayanan sebuah gereja. Tetapi juga di dalam sebuah rumah tangga yang kita jalani. Kita harus bisa membangun kerjasama yang baik. Bapak Ibu, kita harus bisa membangun. Suami, istri, anak, bangun kerjasama. Bapak Ibu, saya punya anak 3 laki-laki Bapak Ibu. Saya bersyukur anak-anak saya itu menopang saya dalam pelayanan. Ya, menopang dalam pelayanan Bapak Ibu. Bahkan saya bersyukur yang 2 sudah jadi hamba Tuhan. Sekarang yang pertama sedang merintis sebuah pelayanan Bapak Ibu. Di Jakarta Selatan. Dia merintis, saya bilang kamu mesti belajar merintis. Kalau yang kedua dia sudah merintis, dia sudah melayani. Bahkan dia jadi dosen sekolah Alkitab yang ada di Jakarta. Ya. Dan anak kami yang ketiga sekarang juga bantu pelayanan di tempat saya. Di pos pengumben Bapak Ibu. Kami pakai ibadah di ruko. Ya, dia bantu di youth, bantu di musik, ya. Dia bantu. Nah, kalau kita punya sebuah keluarga, bisa membangun kerjasama, Bapak Ibu, ada sesuatu kekuatan yang luar biasa dalam sebuah keluarga. Rindukan itu terjadi dalam rumah tangga kita. Memang kadang-kadang kita tahu begitu kompleksnya permasalahan dalam rumah tangga. Tapi kita harus bisa membangun satu kerjasama. Ya, kalau kita memahami otoritas, memahami pikiran yang positif, punya tanggung jawab. Kalau kita simak ini semua Bapak Ibu, dan kita bisa kerjasama, saya percaya Bapak Ibu, keluarga kita, rumah tangga kita pasti diberkati oleh Tuhan. Ini jadi kerinduan semua anak Tuhan. Bisa membangun kerjasama. Ya, dalam satu keluarga. Jangan bicara orang lain Bapak Ibu. Di tengah keluarga kita harus bisa membangun satu kerjasama dulu Bapak Ibu. Sehingga kita bisa melihat bagaimana nanti Tuhan bekerja melalui kehidupan keluarga kita. Kalau kita nggak bisa kerjasama, bagaimana kasih Tuhan bisa diberitakan dari sebuah keluarga. Yang terakhir, yang kelima. Kita membangun kesehatian. Untuk membangun dan mencapai sebuah tujuan harus memiliki kesehatian. Ada kesehatian dalam rumah tangga Bapak Ibu. Saya percaya setiap keluarga memiliki satu impian, satu planning, satu rencana ke depan. Maka dibutuhkan kesehatian kita untuk mencapai tujuan dari sebuah keluarga yang kita bangun. Dibutuhkan kesehatian. Bukan berarti kita beda pendapat, kita nggak bisa sehati Bapak Ibu. Ya, kita bisa duduk bareng, keluarkan pendapat masing-masing, lalu kita cari solusinya, jalan keluarnya. Dan kita terus mesti bisa membangun kesehatian di dalam sebuah keluarga. Bapak Ibu, kesehatan itu penting loh Bapak Ibu. Ya.
Saya pun di tengah keluarga Bapak Ibu, saya membutuhkan kesehatian. Kalau ada hal-hal tertentu saya duduk sama-sama. Kita ngobrol. Kita berusaha hati untuk mencapai satu tujuan. Ataupun kalau kita ada masalah kita duduk sama-sama membahas. Supaya kita sehati bisa memecahkan masalah. Bapak Ibu, kita minta petunjuk Tuhan supaya Tuhan memberikan jalan keluar di tengah-tengah masalah rumah tangga yang kita jalani. Bapak Ibu, saya percaya Tuhan tidak akan tinggal diam akan hal ini. Kalau kita mau terus membangun kesehatian. Kalau Bapak Ibu baca dalam Matius 18, 19 dan 20. Dibutuh dalam keluarga ada kesepakatan. Ayat itu berkata, jika kamu berdoa sepakat dua orang, minimal 2 orang. Doa kamu akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Ayat 20 berkata, sebab 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan hadir. Saya bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja dengan dahsyat di sebuah keluarga. Bapak, kalau kita terus mau membangun kesehatian kita di tengah-tengah keluarga. Keluarga itu selalu jadi sasaran dari sasaran tembak dari kuasa kegelapan. Kenapa Bapak Ibu? Kuasa kegelapan tahu kalau keluarga kuat, gereja akan kuat. Tapi kalau keluarga runtuh, gereja pun akan berdampak. Gereja tuh akan kuat kalau ada keluarga yang kuat, Bapak Ibu. Makanya pentingnya kita terus membangun ya kesehatian sebuah keluarga. Meskipun kita tahu Bapak Ibu, dalam keluarga sekali saya katakan begitu kompleks permasalahan. Justru masalah yang paling berat dihadapi manusia hidup di dunia adalah masalah keluarga Bapak Ibu. Satu kali ada seorang mahasiswa S2 membuat tesis tentang keluarga. Dia bilang masalah yang terberat yang paling kompleks adalah masalah keluarga Bapak Ibu. Keluarga itu masalahnya begitu kompleks di dalamnya. Tapi saya percaya Bapak Ibu dengan pertolongan Tuhan. Kita akan bisa diberikan kemampuan untuk mengatasi setiap permasalahan dalam keluarga. Makanya dibutuhkan kesehatian. Kalau kita sehati, Bapak Ibu, ada apa-apa kita sehati berdoa, duduk. Kalau perlu bergandengan tangan, suami, istri, anak-anak. Saya percaya Bapak Ibu, janji firman Allah digenapi buat hidup kita. 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Bahkan kalau kita sepakat meminta, Tuhan mengabulkan setiap doa-doa kita. Mari kita terus membangun Bapak Ibu. Membangun ketundukan. Ada otoritas di sebuah keluarga. Membangun pola pikir yang positif. Ya, kita rindu ada perubahan paradigma terus terjadi dalam sebuah keluarga. Suami mengalami perubahan paradigma, istri mengalami perubahan paradigma, anak mengalami perubahan paradigma. Kemudian yang ketiga, saling bertanggung jawab, melakukan tugasnya, tugas sebagai anak, sebagai istri, sebagai suami. Yang keempat, kita bisa kerjasama satu dengan yang lain. Bapak Ibu di tengah keluarga, kita bukan one man show, tidak sendiri, ingat. Kita jadi satu tim yang baik, tim yang kuat dalam satu keluarga. Yang kelima, kita terus mau membangun kesehatian kita untuk mencapai satu tujuan yang Tuhan mau buat hidup kita dalam kita menjalani keluarga di tengah-tengah dunia ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita nyanyi lagu tadi Bapak Ibu. Saya baru tahu lagu ini lagu baru buat saya. Kita katakan Tuhan pegang tanganku. Ya. Kita nyanyi lagu tadi refnya, silakan tolong dibantu.
Ya, ini satu doa kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, setelah ini saya minta izin sama Pak Gembala, Pak Gatot. Saya mesti khotbah di gereja saya, Bapak Ibu. Ya, di sana ibadah jam 11, ibadah ketiga kami, dan saya akan ke sana untuk melayani kembali di jemaat. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan lagu ini. Kita mau katakan Tuhan. Haleluya. Tuhan pegang tanganku selalu. Amin. Ku mau berjalan sertamu. Ya. Meski banyak yang tak ku mengerti. Tuhan pegang tanganku selalu. Ku mau berjalan sertamu sampai di akhir langkahku. Bapak Ibu, kalau Ibu tidak keberatan, mari kita angkat tangan kita. Kita mau katakan Tuhan, pegang tangan. Kau hadir di sini Tuhan, Kau sedang bekerja. Tuhan pegang tanganku selalu. Ku mau berjalan sertamu. Ya, ini doa kami Tuhan. Meski banyak yang tak ku mengerti. Tuhan pegang tanganku selalu. Ku mau berjalan sertamu sampai di akhir langkahku. Ini doa kami Tuhan. Pegang tangan kami selalu, tuntun kami. Kami tak berani jalan sendiri. Kami sangat membutuhkan Tuhan. Pimpin rumah tangga kami setiap hari Tuhan. Kami tahu begitu banyak problem, masalah dalam setiap rumah tangga. Tapi kami percaya Kau ada Tuhan. Tuhan pasti menolong rumah tangga kami, keluarga kami. Masalah apapun yang berat kami alami, Tuhan pasti sanggup menolong kami. Yes, amin. Menyelesaikan masalah kami, rumah tangga kami. Hamba menyerahkan jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik-Mu, kepunyaan-Mu Tuhan. Yes. Berkati langkah kami setiap hari dalam kami menjalani hidup kami. Baik kami sudah berumah tangga maupun yang belum berumah tangga. Berkat-Mu ada buat kami Tuhan. Berkati kesehatan kami, berkati pekerjaan ataupun usaha kami. Tuhan, hamba menyerahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Immanuel Gatot bersama istri seluruh keluarga ke dalam tangan Tuhan. Engkau pakai keluarga ini terus menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Bersama dengan seluruh tim GB Sungai Yordan yang tepat ini Tuhan urapi dan pakai. Sehingga kami boleh masuk dalam tujuannya Tuhan. Masuk dalam rencana Tuhan yang indah, yang besar dan agung dan mulia. Di tempat ini nama-Mu terus dimuliakan, dibesarkan dan akan menarik banyak jiwa datang kepada Yesus. Tuhan pakai kami terus masuk dalam menuntaskan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu keluarga kami diselamatkan, keluarga kami dimenangkan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kita mau katakan kembali, Tuhan
Tuhan pegang tanganku selalu. Ku mau berjalan sertamu, meski banyak yang tak ku mengerti. Tuhan pegang tanganku selalu. Ku mau berjalan sertamu sampai di akhir langkahku. Ku mau berjalan sertamu sampai di akhir langkahku. Ku mau berjalan sertamu sampai di akhir langkahku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk kembali saudaraku. Saya yakin dan percaya kita semua dan keluarga di tempat ini diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Biar Tuhan memakai lebih lagi Bapak Pendeta Kiki Cahyadi yang sudah melayani kita. Jadi kemuliaannya Tuhan. Jadi alatnya Tuhan yang luar biasa. Amin. Baik saudaraku. Sebentar kita akan menjalani persembahan. Kita mau berdoa terlebih dahulu buat persembahan kita hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tak henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih banyak Tuhan untuk pagi siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yes. untuk pujian dan penyembahan, dan biarlah itu untuk menyenangkan hatimu Tuhan. Dan terlebih kami boleh mendengar akan firman-Mu Tuhan. Bila firman-Mu itu kami boleh lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada siang hari ini kami juga diberi kesempatan untuk kami boleh memberi Tuhan. Benih yang Engkau taburkan bagi kami. Dan benih itu kami taburkan untuk pekerjaan pelayanan-Mu di gereja di tempat ini. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Segala puji hormat kemuliaan kami naikkan dalam satu nama. Nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Kami siap memberi. Amin. Amin. Di depan sudah ada kotak-kotak yang tersedia bagi saudara yang ingin memberikan persembahan. Kami persilakan. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Kau ubah ratapku jadi tarian. Kau bukakan kain kabungku. Kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur. Dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Kau ubah ratapku jadi tarian. Kau bukakan kain kabungku. Kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur. Dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Musik memuji Tuhan.
Kau bukakan kain tabungku, Kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur. Dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, 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 amin. Haleluya, amin. Izinkan saya pada hari ini menyambut bagi saudara yang mungkin baru pertama kali hadir dan beribadah di tempat ini. Kalau ada, silakan mengangkat tangannya sejenak, saudaraku. Ada? Oke, kalau tidak ada, marilah kita selalu antusias. Lebih lagi ajak saudara-saudara kita, ajak teman-teman kita yang mungkin masih belum menerima Tuhan, kita ajak untuk beribadah di tempat ini. Amin, saudaraku? Amin. Haleluya. Baik saudara, kita akan mendengarkan atau menyaksikan pengumuman dari multimedia. Saya persilakan multimedia. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Tahun ini gereja kita sesuai dengan Sinode Gereja Bethel Indonesia mencanangkan tahun kebangunan rohani atau revival. Revival terjadi dimulai dari masing-masing pribadi memiliki kesadaran akan hubungannya dengan Tuhan. Dan tentunya juga revival harus terjadi di dalam setiap masing-masing keluarga. Dalam Amsal 22 ayat 6 mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Dalam Mazmur 127 ayat yang keempat mengatakan, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Dua ayat ini jelas bermakna betapa pentingnya dan utamanya keluarga bagi kehidupan dari setiap anggota keluarga. Karena segala sesuatu dimulai dari keluarga. Keluarga sebagai tempat pembentukan yang pertama dan utama dari kerohanian dan karakter masing-masing anggota keluarga. Dalam Efesus 6 ayat 4 mengatakan, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Oleh sebab itu, kebangunan rohani harus terjadi di dalam setiap keluarga. Terlebih lagi di dalam menghadapi tantangan dan juga godaan zaman yang semakin tidak baik dan semakin besar. Ingat, segala sesuatu dimulai dari keluarga. Tuhan menyertai kita semua. Shalom jemaat yang terkasih, selamat datang di GBI Sungai Yordan Noximas bersama saya Nicholas. Berikut informasi sepekan gereja kita. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sugeng Prasetyo. Mari jemaat Tuhan, saya ajak untuk sebanyak-banyaknya membawa jiwa beribadah bersama di minggu mendatang. Yus Sabtu depan akan dilayani oleh Kak Hadri Gunarto.
mengajak seluruh jemaat muda untuk bergabung dalam ibadah youth yang diadakan setiap hari Sabtu jam 5 sore di lantai 5. Dan berikut klip pengumuman lainnya. Penyerahan anak akan diadakan pada hari Minggu 15 Februari 2026. Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anaknya untuk diserahkan dapat menghubungi Ibu Ani. SHDR akan diadakan pada hari Minggu 15 Februari 2026 dan Minggu 22 Februari 2026. Jam 1 siang di ruang ibadah lantai 2. Pendaftaran dapat menghubungi Ibu Ani. Bagi jemaat yang akan dilayani pemberkatan nikah kudus di tahun 2026, BPN akan dimulai kelas pertama Februari sampai Juni, kelas kedua Juli sampai Desember. Pendaftaran dapat menghubungi Ibu Ani. Romantic Photo Couple Contest. Bulan ini akan diadakan kontes untuk para couple. Dengan detail kontes, pasangan suami istri dapat mengirimkan foto romantis terbaru. Batas akhir pengiriman foto 10 Februari 2026. Foto dikirimkan ke nomor WhatsApp gereja di 0812 3459 3301. Akan dipilih maksimal 10 foto terfavorit. Pemenang akan mendapatkan goodie bag serta paket romantik lunch dinner di restoran ternama Gado Gado Woplo Cikini. Komunitas GBI Sungai Yordan akan diadakan pada hari Sabtu 14 Februari 2026 pukul 10 pagi di lantai 2 GBI Sungai Yordan Roksimas dengan tema Wanita dan Emosinya dengan pembicara Ibu Lisda Liunardi. Kompi GBI Sungai Yordan akan diadakan pada hari Sabtu 14 Februari 2026 di GBI Sungai Yordan Roksimas lantai 5 pukul 10 pagi. Dengan tema sepadan, kesetaraan dalam semua aspek dengan pembicara Bapak Gembala Pendeta Emmanuel Gatot STH MAG. Diskusi Alkitab bulan ini akan diadakan pada hari Kamis 26 Februari 2026 jam 7 malam via Zoom dengan tema Iman dan Toleransi dengan pembicara PDM Angga Sunjaya MTH. Demikian info sepekan minggu ini. Saya Nicholas Nathanael Chong, Kongsi Pacai, Sinin Kuala. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudaraku, kita akan mengakhiri kebaktian kita hari ini. Saya jemput semuanya bangkit berdiri. Yang antusias di dalam Tuhan, kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
terkasih, sebelum kita menerima doa berkat, mari kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita angkat hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, dan usahamu. Diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati, selamat siang, selamat hari Minggu.